Oke, inilah potensi atau bisa dibilang harapan aku untuk formasi timnas Indonesia melawan Jepang nantinya. Di sini aku udah pernah bilang, aku hanya orang awam yang hanya melihat performa para pemain timnas di laga-laga sebelumnya. Jadi aku memilih yang performa yang lumayan, yang bagus. Jadi seperti yang kita tahu, kiper kiper utama kita Martin Pas pasti aku harap bisa diturunkan tidak cedera, dan juga di posisi center back, di posisi belakang kita lihat sering terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan Sintayong. Aku nggak tahu, Sintayong sudah menjelaskan dia mengubah-ubah strategi karena melihat potensi permainan tim lawan. Aku nggak tahu juga ya. eh, Kalau kita lihat tim-tim besar seperti Manchester City atau Real Madrid, mereka itu udah punya formasi formasi tetap gitu. Paling yang diganti satu dua orang itu pun karena cedera dan tidak bisa bermain 90 menit. Itu dia. Hanya satu dua orang aja diganti. Ini berkali-kali Sintayong merubah-rubah formasi yang tidak perlu. Seperti di center back, kita lihat melawan Cina, dia menempatkan Calvin Verdong di center back. Nggak tahu mau mau ngapain di sana, padahal Calvin Verdong sangat bagus bermain di sayap. Ya, aku memilih center back, tiga center back, Mes Hilgers di tengah dan di kanan Rizky Ridho, di kiri Justin Hubner, dan kita sudah tahu Kevin Dix akan mungkin segera dinaturalisasi atau mungkin bisa main pada pertandingan Jepang nanti. Aku masih ragu-ragu antara Justin Hubner dan Kevin Dix. Jadi bisa dibilang orang itu dua mungkin berpotensi lah antara orang itu dua, Justin Hubner atau Kevin Dix. Dan kenapa J.I. Jazz tidak tidak aku tempatkan karena kita tahu jadi J.I. Jazz sudah mendapatkan dua kartu kuning dan tidak bisa bermain di laga ini. Maka dari itu kapten aku akan menempatkan Rizky Ridho sebagai kapten di di formasi kali ini. Sementara itu di tengah, dari sebelah kiri aku menempatkan Calvin Verdong yang kita tahu permainannya sangat luar biasa, performanya yang tidak menurun, selalu selalu baik ya. Performanya yang sangat sangat bagus di setiap pertandingan. Calvin Verdong di kiri, di tengah ada duet Nathan dan Tom Haye. Ya walaupun kita sama-sama tahu Tom Haye jarang bermain 90 menit, tapi aku harapkan kali ini Tom Haye dapat dimainkan dari babak pertama, jangan diturunkan di babak kedua lagi. Dan di sebelah kanan, Eliano Reinders mungkin bisa menjadi pilihan karena kita tidak melihat dia bermain banyak di pertandingan pertamanya. Dia turun sebagai pemain pengganti dan tidak memberi cukup cukup banyak waktu ya. Tapi aku masih memberi kesempatan ke Eliano Reinders di posisi kanan karena ya tidak ada lagi pemain. Masa mau pakai pemain yang dribbling-dribbling hilang bola terus ya kan. Oke, di pemain depan, posisi depan, aku menempatkan di sebelah kanan Malik Rizaldi ya, yang pada pertandingan melawan Bahrain bisa dibilang performanya cukup baik. Dia
daya juangnya juga cukup cukup bisa diandalkan. Malik Rizaldi berduet dengan Orat Mangun, yang kita tahu Orat Mangun juga Ragnar ini pemain yang sangat bagus ya, bisa mengacak-ngacak pertahanan lawan. Dan striker kita lagi-lagi Rafael Strike, karena tidak ada lagi striker yang bisa diandalkan, hanya Rafael Strike yang bisa membuka ruang. Sistem sistemnya membuka ruang sangat dibutuhkan di tim ini. Oke, inilah potensi atau harapan untuk formasi timnas Indonesia melawan Jepang. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah menonton. Thank you. Bye.